Pemirsa, Nahdlatul Ulama mencapai usianya yang ke-100 atau 1 abad yang perayaannya bertepatan pada hari ini. Sejumlah tantangan ke depan dalam menyambut memasuki abad kedua menjadi pekerjaan rumah organisasi yang telah berdiri 100 tahun lalu. Apa saja kira-kira tantangan yang akan dihadapi oleh Nahdlatul Ulama ke depannya? Kita akan bahas bersama dengan Khatib Syuriah PBNU Asrorun Ni'ab Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ni'am, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Ni'am sudah berkenan bergabung di Metro Pagi Prime Time. Kami tentunya keluarga besar Media Group Network mengucapkan selamat kepada Nahdlatul Ulama yang sudah memasuki usia yang ke-100 dan menyongsong abad kedua ya, sesuai dengan tema dari Harlah 1 Abad NU ini. Pak Ni'am, satu hal yang saya ingin bahas pertama kali di sini adalah dalam tema yang disampaikan oleh Gus Yahya dari Harlah 1 Abad NU ini ada kata-kata menuju kebangkitan baru. Ini yang dimaksud kebangkitan baru, ini kan berarti dari kebangkitan lama menuju kebangkitan baru. Kebangkitan lama ini seperti apa sebetulnya yang sudah dihadapi oleh Nahdlatul Ulama selama 100 tahun pertama ini? Betul ya, terminologi kebangkitan baru itu artinya ada komitmen dan juga spirit baru perkhidmatan Nahdlatul Ulama di dalam menyongsong abad baru yang bisa jadi tantangannya jauh lebih kompleks daripada awal kelahiran Nahdlatul Ulama hingga perkhidmatan selama 100 tahun pertama. Dalam keyakinan kami di dalam keagamaan, sebagaimana hadis Nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutus Innallaha yab'atsu lihadil ummah pada masyarakat ini di dalam setiap awal 100 tahun, yaitu sang reformer. Nah, diharapkan dengan peringatan 100 tahun perkhidmatan NU, kita merefleksikan atas keperanan sejarah yang sudah dijalankan oleh NU dengan khidmah perkhidmatannya, menyeimbangkan hubungan antara agama untuk kepentingan kemanusiaan yang bersifat universal. Nah, dengan refleksi itu melalui momentum peringatan 1 abad hari ini yang puncaknya di Stadion Delta Sidoarjo sebentar lagi, kita berkonsolidasi secara ide, gagasan dan juga gerakan untuk menyiapkan perkhidmatan abad kedua dengan komitmen new movement, kebangkitan baru dengan tantangan yang tentu berbeda. Tantangannya apa? Yang pertama, khidmah yang tidak berubah mulai awal hingga hari ini, yaitu membangun relasi dan juga kontribusi spirit keagamaan untuk kepentingan kemanusiaan yang bersifat universal. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu latar belakang kelahiran NU adalah respon global, bukan hanya persoalan lokal, apalagi unsur kedaerahan. Nah, spirit internasionalisme ini diterjemahkan di dalam bagian rangkaian acara 1 Abad NU dengan menggelar seminar internasional fikih peradaban dihadiri oleh lebih 40 scholar dari 40 negara ya. Saya kira ini sebagai wujud komitmen menyeimbangkan hubungan vertikal dimensi ketuhanan dengan dimensi kemanusiaan. NU telah merintis, kemudian merumuskan, sekaligus juga mengharmonisasi hubungan agama dengan negara secara simbiotik, ya, saling menguntungkan dan juga saling menjaga. Ada wilayahnya masing-masing, tetapi keduanya bisa harmoni untuk kepentingan kemanusiaan yang lebih baik. Baik, Pak Ni'am, satu hal yang paling nyata di depan ketika kita berbicara menjemput abad kedua ini adalah teknologi. Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, Pak Ni'am? Betul ya, itu bagian dari masalah yang kemudian kita refleksikan ya, kita muhasabah dari perjalanan 100 tahun perkhidmatan NU sebelumnya, di mana salah satu kekuatan NU adalah kepada komunalisme, jumlah yang sangat besar, kehadiran para kiai dengan otonomi, independensinya, bergerak mendampingi lapisan masyarakat yang paling bawah, yang selama ini dimarginalkan oleh sistem NU beserta para kiai
kiai dan juga para mahasiswa melakukan pendampingan yang bersifat empowering ya, pemberdayaan. Nah, setelah 100 tahun perkhidmatan ada proses perbaikan sosial, perbaikan ekonomi, termasuk juga akses pendidikan. Lahir generasi baru Nahdlatul Ulama yang well educated, kemudian bisa menjadi daya ungkit untuk mengakselerasi percepatan pembangunan nasional. Walau bagaimanapun NU adalah kekuatan terbesar dari Republik ini. Ketika pembangunan menyentuh lapisan masyarakat NU, tentu ini akan menyentuh dan juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Ini di dalam konteks nasional. Maka melakukan adaptasi seiring dengan perkembangan teknologi digital di dalam konteks pemberdayaan Nahdlatul Ulama menjadi niscaya. Dan saya melihat secara langsung bagaimana pengorganisasian penyiapan satu abad Nahdlatul Ulama ini disiapkan oleh anak-anak muda NU yang memiliki talenta luar biasa dengan disiplin tinggi, dengan dedikasinya hingga hari ini disiapkan gerakan satu abad yang dipusatkan di Delta Sidoarjo. Saya kira ini bagian dari kontribusi NU untuk kepentingan nasional dan juga kepentingan kemanusiaan secara umum. Baik Pak Niam, tadi konteks nasional sudah Anda jelaskan. Berikutnya juga tidak kalah penting adalah konteks internasional, tadi sempat Anda singgung begitu ya, karena kita tahu bahwa warga NU pun juga tidak hanya sebatas di Indonesia, tapi juga sudah tersebar begitu ya di berbagai negara. Pertanyaannya begini, bagaimana kontribusi real, konkret dari pihak Nahdlatul Ulama untuk bisa tadi menciptakan suatu spirit kemanusiaan yang universal di tingkat atau dalam konteks internasional? Konkretnya seperti apa Pak Niam? Ya, ada dua terma yang diusung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di dalam konteks menginternasionalisasi spirit dan juga manhaj Nahdlatul Ulama. Yang pertama komitmen rahmah, kemudian yang kedua komitmen asil wassalam. Komitmen rahmah menghadirkan spirit keagamaan Islam itu dengan penuh kasih sayang. Karena memang kehadiran NU sebagai bagian dari organisasi yang berbasis keislaman itu menghadirkan spirit-spirit kedamaian, spirit rahmah, dan juga khitbah keberadaan Islam memang rahmah dan juga salam. Kalau sebelumnya pola relasi antar negara dibangun atas dasar kontestasi, dibangun atas dasar kompetisi, dibangun atas dasar dominasi antara yang kuat dan juga yang lemah, perlu dikoreksi dan didudukkan di dalam konteks harmoni. Sesungguhnya kita dicipta bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu untuk kepentingan apa? Norma Islam jelas, itu untuk kepentingan membangun harmoni. Nah, bagaimana mengembalikan spirit harmoni di dalam relasi sosial yang beragam itu menjadi kesadaran kolektif, dan itulah yang kemudian didorong oleh PBNU melalui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di berbagai fora internasional, termasuk juga inisiasi R20 beberapa waktu yang lalu di Bali, kemudian muktamar internasional yang baru dilaksanakan kemarin yang dihadiri lebih dari 40 negara. Komitmen untuk membangun fikih peradaban yang inklusif, yang menekankan kepada asil wassalam menjadi salah satu mainstream ya di dalam wacana relasi hubungan antar negara, antar bangsa dan juga antar keyakinan. Ada satu hal yang kemudian disampaikan oleh Wakil Presiden pada saat pembukaan di muktamar internasional. Bagaimana relasi antar bangsa dibangun atas dasar muatonah, atas dasar kesadaran harmoni tersebut, dan bagaimana mendudukkan PBB atau lembaga sejenis didasarkan kepada prinsip equality, prinsip penghargaan kepada keragaman, kemudian prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi keadaban. Baik, Pak Niam, salah satu juga tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka menjemput abad kedua adalah bagaimana menanamkan dan memperkuat nilai-nilai yang terkandung atau selama ini dibawa oleh Nahdlatul Ulama di generasi muda. Ini bagaimana PBNU menjawab hal ini? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Niam, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Khotib Syuriah PBNU Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, menyambung pertanyaan tadi di ujung segmen sebelumnya.
Salah satu tantangan yang mungkin dihadapi oleh NU adalah bagaimana memperkuat nilai-nilai yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama ini kepada generasi muda supaya ini tidak luntur. Bagaimana NU akan mengawal hal ini, Pak Niam? Ya, terima kasih. Salah satu strategi untuk mengharusutamakan norma nilai yang diusung oleh Nahdlatul Ulama adalah penguatan di lapisan generasi muda. Tentu ini adalah satu keniscayaan karena anak-anak muda adalah pemegang estafeta kepemimpinan, terutama ketika kita mengomitmenkan untuk peneguhan komitmen perkhidmatan 100 tahun ke depan ya, maka anak-anak muda yang hari ini berusia belasan tahun yang masuk teenage ya, ini menjadi salah satu target utama di dalam internalisasi norma nilai. Di dalam struktur kaderisasi di Nahdlatul Ulama, kita memiliki santri-santri di pesantren yang itu menjadi salah satu kekuatan utama di dalam membangun pilar perkhidmatan Nahdlatul Ulama. Di samping itu juga ada organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, kemudian pemuda dan juga pemudi NU yang ditujukan untuk kepentingan proses kaderisasi formal. Nah, kenapa ini penting? Karena memang kondisi real kita, salah satu elemen terbesar di dalam peta demografis Indonesia itu adalah level anak-anak muda yang berada di dalam usia produktif mencapai 65%. Dan di antara 65% total populasi Indonesia, tentu yang terbesar adalah elemen muda NU. Maka yang pertama, strategi yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama adalah penguatan akses pendidikan ya, mobilitas vertikal anak-anak yang dari pesantren yang rata-rata dari rural area, dia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengakses pendidikan, bukan hanya pendidikan pesantren yang pendekatannya adalah pendekatan keagamaan murni, tetapi juga di bidang-bidang yang menuntut kompetensi serta keahlian di dalam era digital hari ini. Dan mobilisasi anak-anak muda dalam bidang pendidikan ini menjadi salah satu prasyarat utama ya di dalam menerjemahkan perkhidmatan NU untuk 100 tahun ke depan ya. Dan mudah-mudahan lahir sang mujadid ya, atau reformer bisa individu maupun bisa institusi yang tentu kita tidak merujuk kepada semata individu pengertian reformer itu, tetapi bisa jadi NU secara kelembagaan menjadi salah satu daya ungkit untuk mengantarkan internasionalisasi nilai-nilai universal yang diusung oleh NU, kesadaran harmoni di tengah perbedaan, bagaimana rahmah itu muncul di dalam setiap sanubari kita. Karena apa? Prinsipnya irhamu mangfil arti. Ini perintah keagamaan, berbuat harmoni rahmah kepada setiap orang yang ada di bumi. Artinya terminologi man di situ adalah menunjukkan keumuman yang meliputi seluruh elemen masyarakat, apapun dia rasnya, apapun dia agamanya, apapun suku bangsanya. Nah, modal sosial ini yang perlu dijadikan sebagai common platform ya, sehingga terwujud masyarakat dunia yang damai, mengedepankan harmoni, tidak mengedepankan dominasi bisa berbagai hal ya. Dominasi karena mengedepankan harmoni, tidak mengutamakan dominasi, itu yang nanti akan juga salah satu spirit yang akan dibawa oleh Nahdlatul Ulama untuk menjemput abad keduanya. Pak Niam, ditahan dulu. Pada tanggal 1 Februari 2023 kemarin, saya mengutip pernyataan dari Ketua Umum PBNU Gus Yahya yang mengatakan, maka sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada. Tetapi permasalahannya begini, Pak Niam, ada juga potensi ada parpol atau bahkan ada tokoh begitu yang sengaja mengklaim, mendeklar dirinya adalah bagian dari NU untuk dalam tanda kutip menutupi kekurangannya. Ini adalah salah satu juga tantangan yang akan dihadapi oleh Nahdlatul Ulama di tahun politik. Bagaimana NU akan menghadapi, menyikapi hal ini, Pak Niam? Ya, sebenarnya bagi yang paham Jamiah Nahdlatul Ulama, dia akan memiliki persepsi yang sama bahwa
NU bukan institusi yang bergerak kepada politik elektoral ya. NU bergerak kepada politik kebangsaan karena memang pertama NU bukan partai yang terlibat di dalam konteks politik elektoral. NU bukan pengusung legislatif, bukan pengusung eksekutif dan lain sebagainya secara formal. Bagi yang memahami karakteristik, struktur dan juga khidmah Nahdlatul Ulama pasti memahami bagaimana relasi NU dan juga politik. Kemudian yang kedua, person-person, bahwa NU secara institusi bukan institusi yang terkait dengan politik elektoral, tetapi anggotanya, pengurusnya ini juga makhluk politik ya, yang memiliki hak politik yang sama, sehingga artikulasi politiknya bisa juga beragam seiring dengan beragamnya kondisi politik di Indonesia. Nah, hal ini yang saya kira perlu kita pahami secara utuh. Tetapi momentum Harlah 1 Abad ini mengatasi urusan politik elektoral itu. Kita tidak berbincang semata untuk kepentingan jangka pendek. Karena apa? Terlalu mahal ongkosnya kalau momentum 1 abad Nahdlatul Ulama ini hanya untuk kepentingan politik elektoral yang spektrumnya hanya 5 tahunan. Tentu itu sangat mahal ya, dan kegiatan ini tidak didedikasikan untuk kepentingan politik elektoral itu. Bahwa kemudian ada yang mengambil manfaat elektoral ya karena memang individu-individu kita, termasuk juga individu-individu di Nahdlatul Ulama, merupakan makhluk politik yang punya independensi, punya otonomi, dan juga punya preferensi di dalam konteks menentukan politik elektoral, dan itu sah-sah saja. Oke, baik. Tapi yang perlu dipertegas di sini adalah bahwa Nahdlatul Ulama tidak secara kelembagaan tidak akan mengatasnamakan begitu ya untuk mendeklar dukungannya terhadap salah satu pasangan, nantinya sesuai dengan pernyataan dari Ketum PBNU Gus Yahya begitu ya, Pak Niam. Baik. Terima kasih Pak Asrorun Niam Soleh, Khotib Syuriah PBNU sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita doakan, kita berharap semoga acara resepsi Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama hari ini di Sidoarjo, Jawa Timur berjalan lancar sampai dengan malam hari nanti. Selamat pagi Pak Niam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.